Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Janji bakti gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kosen TV, kembali lagi saya bersama Surya Alirman. Kita akan bahas mengenai isu yang lagi hangat sekarang, yaitu demonstrasi kejadian meninggalnya seorang driver online, ojek online, yaitu Afan Kurniawan, umur 21 tahun. Di mana dia meninggal karena dilindas oleh kendaraan rantis Brimob. Atas kejadian tersebut, Prabowo Subianto sudah mengucapkan belasungkawa dan akan diperhatikan keluarganya si Afan Kurniawan ini. Pemerintah akan intens memperhatikan, dan Prabowo juga, Presiden sudah meminta untuk segera nanti petugas-petugas itu diperiksa ya melalui konferensi persnya. Tapi selalu saya katakan bahwa Prabowo selalu akan tampil dalam episode-episode terakhir ya. Seperti biasa, ramalan saya, prediksi saya nggak salah, dia akan selalu muncul dengan segala pencitraan dan keunikannya. Terima kasih Prabowo, apapun itu kita apresiasi. Meninggalnya Afan Kurniawan ini menjadi pertanyaan publik. Kenapa bisa mobil rantis Brimob melindas seorang manusia? Kalau kita lihat di videonya, di sini saya sempat ada videonya. Di situ kelihatan sekali bahwa sebenarnya Brimob itu, mobil Brimob itu agak pelan ya, agak pelan. Tapi kemudian ada orang di depannya. Nah, yang di depannya ini ternyata ada Afif. Afif Kurniawan tidak sempat menghindar, sementara mobil itu sempat berhenti sejenak. Lalu kemudian massa datang. Sebenarnya kalau dipikir secara mungkin berbagai pendapat, bisa aja sebenarnya mobil itu ketika sudah si Afifnya sudah terjatuh, si mobilnya bisa mundur dulu untuk menghindari terjadinya pelindasan terhadap si Afif. Tapi di mobil itu kelihatan kayak mobilnya nggak mundur atau belokan sedikit supaya jangan sampai Afif tertabrak. Tapi kenyataannya juga tidak semudah yang dipikirkan. Massa juga sudah banyak yang dari belakang. Akhirnya mau nggak mau Afifnya kemudian dilindas oleh mobil. Bayangkan mobil rantis Brimob itu bukan mobil biasa.
itu mobil yang benar-benar diperuntukkan untuk kendaraan lapangan, ketebalannya bahkan mungkin anti peluru mungkin. Nah, bagaimana kemudian yang terjadi itu? Heboh lah, masyarakat banyak melakukan, mobilnya digebukin, ada yang lempar macam-macam lah. Tapi Afif keburu dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Tapi yang paling miris ternyata si Afif Kurniawan ini bukan mau berdemonstrasi. Dia malah sedang mengantarkan makanan. Ada yang memesan makanan di tengah situasi demonstrasi itu. Jadi ada yang bilang, saksi yang menyatakan bahwa dia sebenarnya bukan demonstrasi, memang dia murni mengantarkan makanan. Jadi kalau melihat cerita ini kita jadi pengen menangis. Maksudnya orang yang bekerja mencari nafkah, pejuang mencari nafkah, mati dalam keadaan dilindas oleh sebuah mobil. Tentu saja itu susah untuk kita bayangkan ini kenapa bisa terjadi. Di satu sisi, para polisi yang bertugas di lapangan juga tidak dapat menghindari situasi ketika keadaan di mana massa begitu banyak. Para petugas di lapangan itu saya yakin mereka sebenarnya ingin menghindari kejadian-kejadian seperti yang dilindas ini. Tetapi kenyataannya memang susah. Apapun itu kita tidak membenarkan ulah para polisi di dalam mobil itu. Mereka wajib bertanggung jawab secara pidana karena itu masuk dalam kelalaian. Bisa dikatakan culpa kalau dalam istilah pidananya. Masuk dalam pasal 359. Bisa dipidana, ancaman pidananya 5 tahun. Sebenarnya tidak hanya kelalaian para petugas ini saja yang melakukan pelindasan itu yang dalam mobil itu, tapi atasannya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Yang menyuruh mereka untuk berdinas di lapangan itu harus dimintai pertanggungjawaban, cuma anak buah yang dipersalahkan. Sampai atasan-atasannya sampai kepada Kapolri. Kapolri Listio Sigit akhirnya datang minta maaf. Sebesar Kapolda Metro Jaya pun begitu. Semua atasan-atasan polisi bahkan datang ke pemakamannya di Karet Bifak Jakarta. Tentu saja itu sebuah bentuk empati yang sangat mendalam dari kepolisian. Tapi sekali lagi ini sudah sering kali berulang. Ada kejadian di Sulawesi Tengah juga, di Sulawesi Tenggara ada oknum yang menembak demonstran di Sulawesi Tengah, bahkan ada penembakan juga terhadap data itu ada. Jadi apa yang terjadi ini membuat kita bertanya bahwa sudah sedemikian biadabkah negeri ini, sudah sedemikian bajingankah negeri ini. Mereka ini kan para demonstran sebenarnya mau demonstrasi atas tindakan-tindakan DPR yang sidang tahunan kemarin itu tidak punya empati terhadap mereka, joget-joget, tunjangan dinaikkan, bayangkan gaji transportasi segala macam. DPR itu kurang puas apa dengan gaji yang mereka peroleh sehingga masyarakat kemudian demonstrasi. Akibatnya apa? Timbul korban. Bayangkan Afif Kurniawan pencari nafkah mati. Ini bisa dikatakan mati syahid si Afif Kurniawan ini. Kasihan kita melihat kondisi bangsa kita. Di tengah bangsa seperti ini Prabowo malah melantik anak buahnya, melantik kaki tangannya, Bahlil Lahadalia, Teddy Indrawijaya, Zulkifli Hasan, Burhanuddin Abdullah yang mantan koruptor, tersangka koruptor Bank Indonesia, BI, dilantik dikasih penghargaan yang luar biasa. Bahkan adik kandung Prabowo sendiri diberikan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan. Padahal menteri-menteri seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, semua ini kan sensasional di publik. Kinerja apa yang mereka tunjukkan sehingga mereka dianggap sangat berjasa kepada Indonesia sehingga harus diberi penghargaan masyarakat Indonesia. Bintang Mahaputra Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada mereka yang dinilai secara luar biasa berjasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu diberikan pertama kali pada 1961 dan rutin diberikan kepada individu-individu yang dinilai berjasa tiap bulan Agustus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 117 tokoh yang terdiri dari purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden. Belum setahun, belum 12 bulan, baru 10 bulan Prabowo sudah memberikan penghargaan yang bikin publik bertanya-tanya, ini Prabowo ini sebenarnya ambisinya mau jadi presidenkah saja atau memang mau mensejahterakan rakyat? Seharusnya dia
pekalah terhadap kejadian. Afif Kurniawan meninggal Pak Prabowo Subianto. Meskipun Anda bertanggung jawab akan memberikan perhatian khusus, tetapi lihat Pak Kapolri Listio Sigit, udah lama menjabat, banyak insiden, tidak pernah tuh Pak Listio Sigit. Kalau Anda Pak Listio Sigit harusnya bertanggung jawab dong. Nyatakan secara tegas, saya mengundurkan diri, saya sudah tidak mampu menjadi Kapolri. Ganti Kapolri yang lain. Tapi ini malah kebanyakan pencitraan juga polisi ini. Tentu saja kita tidak sepenuhnya menyalahkan apa yang terjadi di lapangan. Tetapi bukti bahwa masyarakat sudah muak itu ya ini. Demonstrasi ini benar-benar bisa memicu terjadinya lagi demonstrasi besar-besaran seperti tahun 98. Saya adalah saksi sejarah yang melihat kejadian penggulingan Soeharto pada masa itu. Jadi sekali lagi kejadian meninggalnya Afif ini di depan mata kita videonya beredar bagaimana seorang anak dilindas yang ternyata dia bukan demonstran, hanya mau mengantarkan makanan sesuai profesi dia sebagai driver online. Dilindas oleh kendaraan. Lalu siapa? Ya wajib, polisinya wajib dihukum pidana. Kita harus kawal sampai kemudian ada putusan pidana yang menyatakan para brimob-brimob atau para polisi-polisi ini dipidana sesuai kesalahannya masing-masing. Bukan hanya kepada mereka, atasannya juga harus bertanggung jawab. Karena ini konsepnya adalah pertanggungjawaban pidana. Tapi sekali lagi kami prihatin dengan kejadian yang menimpa bangsa ini. Sudah saatnya para anggota dewan itu harus peka dong terhadap kejadian ini. Saya yakin kalian itu cuman acting-acting aja. Rekening kalian tebal, rumah kalian mewah, mobil kalian mewah, gaji kalian tinggi bulanan. Apa yang terjadi dengan driver online? Apakah kalian mau menyantuni mereka? Dipotong setengah dari gaji kalian untuk Afan Kurniawan ini. Saya yakin gak akan ada yang berani. Kalau memang kalian 580 anggota DPR itu punya mata, punya otak, ya, masih punya malu, ayo kalian itu mau dong gaji kalian dipotong. Supaya masyarakat tidak mendemo kalian. Ini gara-gara ulah kalian demonstrasi ini besar-besaran terjadi di Jakarta. Akibatnya apa? Isu yang berkembang sekarang, masyarakat sudah mau mendemo kepolisian, bukan lagi DPR. Jadi kita masyarakat jangan sampai terpecah belah oleh kelakuan para oknum-oknum DPR itu. Harusnya kita tetap fokus demo DPR-nya. Harus masyarakat tetap fokus demo DPR-nya. Jangan kembali malah mendemo kepolisian, karena bagaimana polisian harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena itu kami berharap Prabowo Subianto hentikan pencitraan yang Anda tampilkan. Baru 10 bulan Anda menjabat, sudah Anda berikan penghargaan kepada menteri-menteri Anda yang kontroversi itu. Bahkan adik kandung Anda sendiri Anda kasih penghargaan. Hasim adik Anda kasih penghargaan yang menurut saya belum sepantasnya Anda beri penghargaan. Baru 10 bulan, belum juga setahun Anda sudah bikin segala macam. Yang Anda banggakan cuma makanan bergizi gratis. Di mana-mana makanan bergizi gratis. Padahal gara-gara program makanan bergizi gratis itu banyak dana-dana dalam program-program lain itu akhirnya dipangkas hanya untuk makanan bergizi gratis. Anda tahu Prabowo Subianto di Bengkulu ratusan orang keracunan gara-gara makanan bergizi gratis. Sekali lagi kami ingin Prabowo Subianto sudahi pencitraan. Sudahi tampilan-tampilan Anda yang menjadi pahlawan itu. Sudahi. Bayangkan gara-gara ulah segelintir oknum DPR seperti yang dilakukan si Ahmad Sahroni, dengan entengnya dia ngomong orang yang bilang DPR dibubarkan adalah orang yang tolol paling sedunia. Itu adalah mental orang tertolol sedunia. Ini apa-apaan ini Ahmad Sahroni? Anda tidak peka terhadap kondisi rakyat. Anda mau nggak peka terhadap kejadian si Afan Kurniawan ini? Saya tanya, di mana empati kalian terhadap penderitaan seorang ojol yang ternyata bukan demonstran. Dia adalah murni driver yang sedang mengantarkan makanan. Pak Listio Sigit, kalau masih Anda punya malu, silahkan Pak mengundurkan diri, ganti. Berikan kepercayaan kepada polisi yang lain untuk menjadi Kapolri. Sudah saatnya Indonesia ini sejahtera, bukan dipertontonkan kejadian-kejadian yang menyayat hati. Kejadian-kejadian yang membuat kita itu terhentak. Kok bisa terjadi demonstrasi mobil brimob melindas seorang masyarakat? Itu nyawa Pak. Pak Prabowo Subianto, para anggota DPR, itu nyawa Pak. Nyawa manusia. Di mana hati kalian? Di mana nurani kalian? Melihat kejadian gara-gara ulah kalian, masyarakat demo di mana-mana. Dengan entengnya kalian bangga, tunjangan kalian harus naik. Kurang ajar apa itu coba? Kami turut berduka cita atas meninggalnya pejuang pencari nafkah Afan Kurniawan. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi Indonesia, pelajaran bagi siapapun yang memimpin di negeri ini supaya selalu
mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.